Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, yaitu khususnya kelas 11, yaitu baik akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Yaitu di sini di materi PKN berikutnya, yaitu melalui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kali ini, yaitu Bapak akan menyampaikan tentang pokok pembahasan, yaitu peran lembaga peradilan. Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian, yaitu mengenai tentang peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan, yaitu A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pada saat ini, pengadilan tinggi juga berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan selain dalam pasal 11 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu yang ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Lalu yang B, yaitu lingkungan peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Peradilan agama berperan dalam memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputuskan berdasarkan syariat Islam. Misalnya, yaitu sengketa yang berkaitan dengan talak atau perceraian, waris, pernikahan, dan sebagainya. Lalu yang C itu adalah lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau lebih dikenal dengan sebutan PTUN
berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh yaitu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN di sini itu adalah sengketa antara pemerintah Kota Bandung dengan Hotel Planet mengenai tentang izin pendirian bangunan. Lalu yang D itu adalah lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya yaitu bagi 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jabatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam huruf 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Lalu yang E yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang yang putusannya bersifat final. Di antaranya adalah 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin mengenai tentang penayangan video singkat kali ini kelas 11 ya. Bapak akhiri sampai di sini. Ya, jangan lupa ya, pesan Bapak tetap kalian melakukan absen TV kelas
serta mengerjakan soal kuis yang sudah ada di Fiklas. Ya mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan ya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.